Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu kembali di hadapan Anda program berita dan analisa, penyaji informasi cerdas dan mencerahkan hanya untuk Anda. Bersama saya Samarsya, inilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, upaya mewujudkan kedaulatan maritim terus dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Satu di antaranya yakni memperkuat sektor keamanan. Untuk memperkuat sektor keamanan ini, pemerintah juga perlu memiliki teknologi radar untuk kegiatan kawasan di perairan tanah air. Gencarnya pengamanan laut yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendapat respon dari pelaku industri radar kemaritiman bahwa Indonesia memerlukan banyak radar untuk kegiatan di kawasan maritim dalam beberapa aspek. Macam-macam radar untuk mengawasi kemaritiman banyak dibuat. Misalnya saja coastal radar yang didesain untuk pelabuhan, serta marine radar yang digunakan untuk memantau kondisi cuaca sehingga bisa memprediksi seberapa besar ombak, kecepatan arus, dan arah angin. Untuk basic teknologinya, Indonesia sudah menguasainya. Kini yang dibutuhkan hanyalah pihak untuk membangun teknologi radar untuk kemaritiman Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa insinyur di bidang pembuatan radar yang dimiliki Indonesia. Dengan pengetahuannya, beberapa varian radar yang dibutuhkan bisa dikembangkan. Meski baru beberapa insinyur, untuk mendorong pembuatan radar ini bisa melibatkan universitas-universitas di Indonesia dilibatkan. Karena pembuatan dan pengembangan tidak mungkin dikerjakan seorang. Kendala lain yang dihadapi yaitu soal komponen dasar yang belum diproduksi sendiri, misalnya chip, karena harus didatangkan dari luar. Kekurangan soal radar juga terjadi karena tidak ada kesinambungan antara riset, litbang, dan industri, sehingga tidak berujung pada wujud radar yang dibutuhkan. Untuk itu perlu ada pembenahan bersama-sama dan mengupayakan perencanaan hingga barangnya jadi. Tim TVmu memberitakan. Kementerian Sosial telah mendaftarkan 340.000 lansia untuk mendapatkan Kartu Indonesia Hebat dan Kartu Keluarga Sejahtera. Sedangkan untuk anak usia sekolah akan didaftarkan untuk menerima Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dari 1,7 juta warga yang tidak terdaftar, sebanyak 340.000 lansia dari panti milik Kemensos dan panti lain yang tersertifikasi diusulkan mendapat Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. Tidak hanya para lansia, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga berencana mendaftarkan anak-anak usia sekolah, baik yang di panti dan ada di jalanan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Namun yang menjadi permasalahan jika ada warga yang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Serta komunitas adat terpencil yang ditemukan di Jambi, sebagian besar tidak memiliki KTP sehingga tidak memiliki kartu keluarga. Khofifah menjelaskan saat ini dirinya telah menyampaikan administrasi di tingkat daerah harus segera dipenuhi, misalnya di tingkat rumpun. Bagaimana mendapatkan kartu kalau alamatnya saja tidak jelas? Sehingga mau dikirim kemana kartu ini? Tim TVmu memberitakan. Pemirsa, menjelang tahun baru 2015, jajaran aparat kepolisian memberlakukan pengamanan khusus dan perubahan rute di beberapa titik untuk mengantisipasi kemacetan. Berikut informasinya untuk Anda. Kemenangan Joko Widodo pada pemilu 2014 dengan janji-janji kemakmuran bagi rakyat dan tegaknya keadilan yang memberi angin segar rakyat pada waktu pemilu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Dari catatan Abdurrahman Wahid Center pada forum diskusi tata kelola pemerintahan inklusif dan inisiatif daerah di Gedung G DPRD DKI Jakarta, menilai masih banyak diskriminasi pada kaum rentan yang sulit mendapatkan akses yang sama atas pelayanan dan keadilan dari pemerintah. Bappenas mencatat masih terdapat 38.431 hektar pemukiman kumuh atau liar di seluruh Indonesia, melibatkan 34,4 juta jiwa. Daerah yang menjadi pantauan yakni daerah-daerah yang proyek pengembangan bisnisnya tertinggi. Ahmad Suwaidi didampingi Eva Kusuma Sundari, anggota DPR RI fraksi PDIP, menjelaskan poin yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo yakni menghapus dan merevisi dan aturan yang bersifat nasional maupun lokal yang menghalangi terbangunnya pemerintahan inklusif dan sebaliknya, memberi peluang kepada terjadinya diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas dan rentan.
membuat undang-undang yang menjamin dan mewajibkan bagi pemerintah di semua tingkatan untuk melakukan inklusi dan akomodasi kepada minoritas dan kaum rentan, akses pembangunan dan perlakuan yang setara antar warga negara Indonesia, serta menjamin perlindungan terhadap kaum rentan dan minoritas. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Menyambut tahun baru 2015, Abdurrahman Wahid Center mengumpulkan catatan akhir tahun 2014 terkait beberapa persoalan pelik yang belum juga terselesaikan dan diharapkan dapat diselesaikan oleh pemerintahan Joko Widodo di tahun 2015 mendatang. Menjelang tahun baru 2015, sejumlah persiapan pengamanan dari Polda Metro Jaya telah dilakukan. Seperti menurunkan sedikitnya 3.943 personel yang disebar di beberapa titik ibu kota Jakarta. Irjen Unggung Cahyo Kapolda Metro Jaya menjelaskan, untuk mengantisipasi kemacetan melakukan beberapa strategi yakni pengalihan arus di 6 titik di Jakarta, pembuatan kanal-kanal serta pembuatan kantong-kantong parkir dengan memanfaatkan tempat-tempat yang luas. Untuk yang kita evaluasi, di samping pengalihan arus, kita evaluasi yaitu kita buat kanal. Kalau ada apa-apa kita bisa patroli, bisa evakuasi. Yang kita gunakan kanal yaitu jalur busway itu kan nggak dipakai malam itu kan, nah kita gunakan untuk patroli. Kita berikan traffic puter. Yang kedua kita buat kantong-kantong parkir. Yang ketiga khusus yang di HI kita buat sama, ada kanalnya sehingga ada apa-apa kita bisa evakuasi dan patroli. Kapolda juga menghimbau agar masyarakat tidak menyalakan mercon dan tidak membawa minum-minuman keras. Untuk mengantisipasi hal ini, Kapolda beserta jajarannya terus melakukan sweeping di pedagang mercon dan minuman keras ilegal. Arina Nurrohmah, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Para ilmuwan dari Amerika Serikat telah menemukan 2 vaksin eksperimental untuk mencegah virus Ebola. Namun untuk mengembangkannya, beberapa negara juga terlibat melakukan pengujiannya. Virus Ebola sempat menjadi ancaman di beberapa negara. Untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, 2 vaksin DNA eksperimental untuk mencegah infeksi virus Ebola telah diuji cobakan. Hasilnya menunjukkan 2 vaksin tersebut aman untuk membangkitkan respon kekebalan. Penelitian yang dilakukan di Uganda itu telah dipublikasikan di jurnal kedokteran Inggris The Lancet. Para ilmuwan dari National Institute of Allergy and Infectious Disease atau NIAID di Amerika Serikat itu telah mengembangkan vaksin DNA dari protein-protein virus Ebola. Vaksin yang mengandung rancangan protein telah merespon imun dengan menunjukkan tingkat perlindungan yang tinggi. Pada uji fase pertama, para peneliti di Uganda mendaftar 108 orang dewasa sehat yang berusia antara 18 sampai 50 tahun. Dari hasilnya menunjukkan, kedua vaksin DNA ditoleransi dengan baik pada orang dewasa. Sedangkan reaksi sistemik dilaporkan terjadi pada semua kelompok. Penelitian 2 vaksin ini merupakan yang pertama yang mempertunjukkan perbandingan keamanan dan perlindungan dari vaksin eksperimental dalam populasi di Afrika. Afrika menjadi populasi dengan resiko tertinggi terserang Ebola. Ditambah lagi dengan penurunan perlindungan vaksin yang terlihat munculnya penyakit lain. Vaksin eksperimental ini menggunakan virus dingin dari simpanse. Selain pengujian di Amerika Serikat, pengujian juga masih terus dikembangkan di Inggris, Mali, dan Uganda dalam merespon wabah Ebola. Tim TVMU memberitakan. Beralih ke informasi teknologi, setelah disambut dengan generasi internet 4G, LDDR4 akan menjadi pembuka era perkembangan teknologi dunia ponsel di tahun 2015. yakni dengan kapasitas RAM pada ponsel bisa ditingkatkannya semula hanya 2 GB kini menjadi 4 GB. Kecanggihan ponsel semakin terus bertambah. Kini era ponsel dipastikan bakal hadir dengan chip RAM yang lebih mumpuni, yaitu dengan kapasitas 4 GB. Setelah produsen ponsel berlomba-lomba dalam hal sistem operasi, mulai dari Symbian, RIM, hingga Android.
Namun saat ini produsen ponsel mulai mencoba melirik untuk mengembangkan penggunaan kapasitas memori. Jika dulu chip RAM yang digunakan di beberapa ponsel maksimal 2 GB, maka kini akan beralih ke 4 GB. Penggunaan RAM LPDDR3 yang hanya berkapasitas 2-3 GB akan segera ditinggalkan dan meningkat menjadi LPDDR4 yang bisa mencapai 4 GB. Dengan RAM yang berkapasitas 4 GB, diklaim kemampuan transfer data bisa mencapai 3200 Mbps. Selain itu, penggunaan LPDDR4 juga meningkatkan resolusi video menjadi UHD atau setara di atas 20 megapiksel. Menggunakan LPDDR4 juga lebih menghemat daya hingga 40% dibanding chipset LPDDR3. Dalam memasuki awal 2015 nanti, beberapa produsen telah mempersiapkan ponsel buatannya untuk menghadirkan perangkatnya dengan kapasitas RAM 4 GB, yang juga nantinya akan dikombinasikan dengan prosesor 64-bit bersistem Android Lollipop versi 64-bit. Namun sayangnya baru akan tersedia untuk segmen ponsel kelas atas. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, perusahaan Google akan mutar film komedi kontroversial The Interview lewat situs miliknya yaitu youtube.com. Rencananya video akan diputar secara streaming dan berbayar. Perusahaan Google berencana akan menayangkan film kontroversial yang diproduksi Sony Pictures berjudul The Interview di situs YouTube miliknya. Film yang akan diputar secara streaming di YouTube ini nantinya akan berformat berbayar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya hal yang serupa dialami Sony, Google telah memperkuat pertahanan cybernya. Seperti diketahui, perusahaan Sony terkena hack setelah film The Interview dirilis trailernya. Hal itulah yang membuat Google telah mempersiapkan segala sesuatunya. Tim TVMU memberitakan. Meski bencana tsunami Aceh sudah berlalu selama 10 tahun, namun rasa trauma masih belum bisa dihilangkan dalam ingatan. Kini Aceh masih terus bangkit untuk melakukan dinamika yang lebih baik. Duka tsunami masih terasa. Peristiwa yang terjadi 26 Desember 2004 lalu kini dikenang warga Aceh setelah 10 tahun berlalu. Doa dan zikir, ziarah, dan beberapa agenda acara berlangsung sejak beberapa hari lalu. Antara lain kapal apung PLN yang pada mulanya berlabuh di Ulele dan saat tsunami lalu diangkat air hingga 5 km ke arah kota Banda Aceh dan kemudian mendarat di desa Punge Blangcut. Kini kawasan kapal apung milik PLN itu sudah akan menjadi monumen abadi kota Banda Aceh. Pemerintah kota pun merawat dan menjadikannya salah satu ikon wisata sejarah kota itu. Untuk itu, pemerintah kota melengkapi fasilitas kapal apung itu dengan berbagai sarana, seperti taman di sekeliling kapal, lokasi parkir, serta pusat dokumentasi tsunami. Seorang wisatawan dari Pekanbaru Riau, Overlis, menyampaikan rasa takjubnya melihat posisi setelah diangkat tsunami sejauh 5 km. Semoga yang menyaksikan peristiwa ini dapat meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini berada di atas kapal LTD PLN yang mendarat di atas rumah di Kota Banda Aceh. Ini merupakan bukti ke kita kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahsyatnya tsunami tersebut, sehingga kapal yang begitu besar ini bisa mendarat di atas rumah masyarakat di Banda Aceh ini. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda bagi kita supaya kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi yang ramai dikunjungi lainnya adalah kuburan massal. Ada beberapa lokasi kuburan massal di kota itu. Disinilah ribuan korban tsunami dikebumikan, dan kini keluarga korban selalu melakukan ziarah dan berdoa di sana setiap peristiwa tsunami itu dikenang. Hari ini, 26 Desember, ribuan orang akan mengenang tsunami Aceh setelah 10 tahun berlalu. Saiful Hadi memberitakan dari Banda Aceh. Ya pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi yang menarik untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Kota Makassar menjadi destinasi tepat untuk berwisata. Beberapa tempat bisa menjadi pilihan untuk liburan akhir tahun Anda. Salah satunya seperti Pantai Losari yang menjadi ikon gerbang Indonesia bagian timur. Untuk itu, ikutilah informasi dari rekan kami, Saiful Hadi, saat berkunjung ke Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, hanya untuk Anda. Pantai Losari terletak di jantung kota Makassar, yaitu di Jalan Penghibur sebelah barat kota Makassar. Masih di wilayah kota Makassar, ada Pulau Samalona. Pulau Samalona ini memiliki luas sekitar 2,34 hektar. Pulau ini merupakan salah satu objek wisata bahari yang banyak dikunjungi wisatawan. Kawasan pulau ini sangat bagus untuk menyelam, karena di sekelilingnya terdapat karang-karang laut yang dihuni beraneka ragam ikan tropis dan biota laut lainnya. Pulau berjarak sekitar 6,8 km dari kota Makassar ini dapat ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit dengan menggunakan speedboat. Di lokasi ini juga terdapat beberapa penginapan sederhana berbentuk rumah apung yang dapat menampung sekitar 20 orang. Selain itu, terdapat juga beberapa warung makanan yang menyediakan aneka ragam seafood segar. Kota Makassar juga masih memiliki benteng Somba Opu yang dibangun pada tahun 1525 oleh Sultan Goa. Sedangkan Fort Rotterdam dibangun 1545 yang kini dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang. Tak jauh dari kota Makassar, persisnya di Kabupaten Maros, tetangganya kota Makassar, kita bisa menemukan kawasan hutan lindung Bantimurung. Bantimurung selain dikenal sebagai objek wisata andalan Sulawesi Selatan, juga identik dengan kekayaan jenis kupu-kupunya. Alfred Russel Wallace, seorang naturalisasi Inggris, sempat menjulukinya sebagai The Kingdom of Butterfly. Sebuah julukan yang diberikannya atas kelimpahan jenis kupu-kupu Bantimurung selama kunjungannya di daerah Bantimurung dan sekitarnya pada tahun 1857. Wallace melaporkan bahwa ia menemukan 256 spesies kupu-kupu. Kupu-kupu ini pula yang menjadi titik tolak penyelenggaraan konservasi kawasan. Tahun 2010, di kawasan wisata Bantimurung ditemukan 133 spesies kupu-kupu. Kawasan hutan lindung Bantimurung memiliki udara yang nyaman, air terjun yang mengalir di kaki gunung melengkapi daya tarik kawasan ini. Suara desir air yang jatuh dari pegunungan kemudian mengalir deras di bebatuan. Tak sempurna rasanya bila kita tidak merendam kaki ke dalamnya, bahkan untuk segera mandi dan menikmati sejuknya. Karena itu, Makassar memang elok dan pantas untuk dikunjungi. Saiful Hadi, TVmu, memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVmu. Bersama saya Isam Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.